Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Puji serta syukur kita panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat sehingga kita masih bisa melaksanakan salat subuh. Salat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, pada keluarganya dan seluruh umatnya. Jamaah Masjid Jaratul Abrar, pada subuh kali ini mari kita sedikit mentadaburi surat Asy-Syams ayat 7 sampai ayat 10. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nafsin wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Shadaqallahul azim. Dan demi jiwa serta penyempurnaan ciptanya, maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan jalan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Quran surat Asy-Syams surat ke-91 ayat 7 sampai 10. Surat Asy-Syams ayat 7 sampai 10 mengandung pelajaran tentang pentingnya menjaga hati dan jiwa agar tetap dalam keadaan yang bersih, serta memperingatkan tentang dampak buruk jika manusia mengabaikan kebaikan dan membiarkan dirinya tenggelam dalam keburukan. Pelajaran dari kandungan ayat di atas antara lain adalah: 1. Allah yang menciptakan dan menyempurnakan jiwa. Allah menciptakan jiwa manusia dalam bentuk yang sempurna, dengan potensi untuk mengenal kebaikan, yaitu ketakwaan, maupun keburukan, yaitu kefasikan. Ini menunjukkan bahwa manusia diberi bekal yang cukup untuk menjalani hidup dengan kemampuan memilih jalan yang benar. Perlu kita sadari bahwa potensi untuk melakukan kebaikan dan keburukan sudah ada dalam diri kita, dan kita diberi kemampuan untuk memilih jalan mana yang akan kita tempuh. Yang kedua adalah ilham ketakwaan dan kefasikan. Allah memberikan kita sebuah ilham berupa petunjuk jalan yang benar, yaitu ketakwaan, dan juga peringatan tentang jalan yang salah, yaitu jalan kefasikan. Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara mengikuti petunjuk Allah atau mengikuti hawa nafsu. Bahwa kita harus menyadari kita telah diberi kebebasan dalam memilih. Penting bagi kita untuk terus mendekatkan diri kepada Allah dan memperbanyak amal saleh agar kita selalu berada di jalan yang lurus dan menjauhi keburukan. Yang ketiga, keberuntungan menyucikan jiwa. Seseorang yang menjaga jiwanya tetap bersih, murni, dan dekat dengan Allah adalah orang yang beruntung. Ini karena kebersihan jiwa akan membawa kepada ketenangan hati, kebahagiaan sejati, dan keselamatan di akhirat. Kita harus terus berusaha untuk menyucikan hati dan jiwa dengan melakukan amal baik, memperbanyak zikir, beribadah dengan ikhlas, menjauhi maksiat, dan memperbaiki niat dalam segala tindakan. Yang keempat, kerugian mengotori jiwa. Orang yang membiarkan dirinya terjebak dalam keburukan dan hawa nafsu akan mengalami sebuah kerugian besar, yaitu berupa kegelisahan dari masalah yang timbul dari dosa-dosa, dan juga berupa penyesalan. Mengotori jiwa dengan dosa dan maksiat akan membawa hidup kita tidak tenang dan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita harus selalu bertaubat
dan memperbaiki diri agar tidak tenggelam dalam kerugian yang lebih besar. Imam Bukhari dan Imam Muslim mengetengahkannya, sebagaimana dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya aku menciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif, yaitu cenderung menjauhi kebatilan dan cenderung kepada perbuatan baik. Kemudian datanglah setan-setan yang menyesatkan dari agamanya. Kecenderungan jiwa tersebut sangat dipengaruhi oleh lingkungan. Sebagaimana bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah, maka hanya kedua orang tuanya lah yang menjadikan seorang itu menjadi orang Yahudi atau seorang Nasrani ataupun seorang Majusi. Sebagaimana hewan ternak yang melahirkan anaknya dalam keadaan utuh, maka apakah kamu pernah melihatnya ada yang cacat? Oleh karena itu, peran orang tua mendidik anak sangat penting, dan begitu pula kita harus memilih teman yang bisa menguntungkan. Bahkan Nabi SAW bila membaca dan mendengar ayat 7-10 ini, beliau menghentikan bacanya lalu berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha, yang artinya, ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaan, Engkau adalah yang memiliki dan yang menguasainya, dan Engkau adalah sebaik-baik menyucikannya. Ya Tuhanku, berikanlah kepada jiwaku ketakwaan dan sucikanlah ia. Engkau adalah sebaik-baik yang menyucikannya, dan Engkau adalah yang memiliki dan yang menguasainya. Mungkin cukup sekian, hari kita tutup majelis kali ini dengan berdoa. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menunjukkan kita jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhai dan bukan jalan yang sesat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah yang maha besar dan maha kuasa, kami mohon kepada Engkau ya Allah untuk para musyrif, memberi wakaf, orang tua asuh, donatur, pembina, pengurus yayasan, pengurus ponpes, bapak ibu jamaah salat subuh Masjid Jaratul Abarak, dan umat muslimin dan muslimat, agar diampuni dosa-dosanya, dosa besar, dosa kecil, yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Diberi hidayah agar dapat melaksanakan semua perintahmu dan meninggalkan semua larangan. Diberi kesehatan agar bisa istiqamah dalam melaksanakan ibadah, baik yang wajib maupun yang sunnah. Agar diberi rezeki yang luas dan berkah, agar mau berbagi kepada anak yatim dan duafa serta perjuangan Islam. Diberi kemampuan agar bisa bersabar jika menerima musibah dan pandai mensyukuri kenikmatan. Diberi keturunan yang qurrata a'yun, keturunan yang saleh dan salihah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ati nafsi taqwaha anta waliyuha wa maulaha wa khairu man zakkaha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.